Halo Sobat Komsos, kita berjumpa kembali di Ruang Bisik, Bincang Asik bersama Komisi Komsos Keuskupan Bandung. Sobat Komsos, hari ini kita ketemu kembali dengan Pastor Postinus. Halo, Pastor. Halo Pastor Postinus, Halo, apa Pastor. kabar? Kabar baik, Pastor. Wah, Baik. Pastor Postinus ini baru saja menulis sebuah buku dan sudah diterbitkan nih bukunya. Judulnya Kasus-kasus aktual perkawinan ya Pastor ya? Ya, benar. Wah, ini saya udah dapat dari Pastor Postinus. Terima kasih Pastor. Ya, Pastor. Saya udah baca dan ini sangat menarik sekali. Ya. Jadi untuk Sobat Komsos yang ingin tahu juga mengenai kasus-kasus perkawinan dan bagaimana pemecahannya, itu bisa membeli buku ini di Canisius atau di Tokopedia dan Shopee juga sudah ada ya Pastor ya? Sudah ada Pastor. Ya, jadi cepat-cepat saja sebelum kehabisan. Pastor Postinus sudah menuliskan satu buku yang menurut saya ini sangat bermanfaat untuk kita, apalagi untuk keluarga Katolik. Ya. Nah, Pastor, saya sudah baca buku ini dan saya tertarik ini dengan di halaman 97 nih, Pastor. Ini ada tentang kasus ya Privilegium Paulinum ya, Pastor ya. Nah, apa sih itu, Pastor? Oke, baik Pak Stef ya. Nah, kita sampaikan dulu kepada pendengar kita ya. Nah, buku ini sebenarnya tidak lahir dari sebuah teori, tapi justru lahir dari sebuah fakta aktual. Jadi banyak orang yang bertanya ke saya. Saya aktif di media sosial, entah di Twitter atau di Facebook atau di WA. Itu mereka tanya, Pastor, ini kalau ada perkawinan seperti ini gimana sih caranya untuk menangani solusinya? Lalu saya jawab. Tapi lama-lama saya berpikir ini kok diulang-ulang ya. Jadi jawaban itu lagi. Jadi banyak orang yang bertanya hal yang sama. Maka saya memutuskan untuk membuat buku dan Canisius itu menerbitkan buku ini. Bisa dicari di Canisius sendiri, bisa di telepon atau secara online juga ya, bisa dibeli. Ini murah kok ya. 80.000 juga bisa ada diskon. Nah, baik. Nah, saya membahas kalau nggak salah 4 kasus ya mengenai Privilegium Paulinum. Iya. Pak Steve. Kalau kita lihat sendiri Privilegium Paulinum itu bahasa Latin ya. Iya. Makanya bahasa asing ya. Iya, betul. Privilegium itu privilege, keistimewaan. Paulinum itu berarti dari Rasul Paulus ya. Paulinus itu Paulus ya. Berarti keistimewaan yang diberikan berdasarkan ajaran Rasul Paulus. Maka dasar utama dari Privilegium Paulinum ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat yang pertama di Korintus bab 7 ayat 12 sampai 16. Nah, apa yang dikatakan di sana? Yang dikatakan kurang lebih begini. Jadi mereka yang tadinya sama-sama tidak dibaptis, berarti lalu ada masalah. Lalu mereka tidak bisa lagi bersatu dalam perkawinan. Lalu satu pergi, lalu satu dibaptis menjadi Katolik, itu ya misalnya ya. Maka gereja atau Rasul Paulus menghargai iman dari mereka yang mau dibaptis ini. Maka dengan begitu, karena tidak mungkin juga dipersatukan di dalam ikatan perkawinan, maka dia dengan menerima baptisan dan ditanyakan kepada pihak lain tidak juga mau dibaptis, dan dia bahkan sudah pergi. Nah, ini memiliki hak untuk menikah kembali. Dan dengan perkawinan dan baptis dan perkawinan baru, otomatis putus ikatan perkawinan yang dilangsungkan secara non-Katolik tadi. Karena mereka belum Katolik juga. Belum baptis itu ya. Jadi itu yang kalau secara singkat. Nanti saya akan menjelaskan ini syarat-syaratnya apa saja sih supaya lebih sederhana. Nah, itu. Nah, tapi gini Pastor, sebelum kita bahas lebih dalam, jadi di gereja Katolik itu yang namanya pernikahan walaupun bukan pernikahan Katolik diakui ya. Oh, diakui. Jadi diakui ya. Jadi misalnya perkawinan Muslim dengan Muslim atau Buddha dengan Buddha itu menjadi perkawinan yang sah ya. Ya, maka saya menjelaskan itu di sini supaya dipahami dulu. Karena kalau perkawinan
antara muslim dengan muslim. Jadi suami muslim, lalu istri muslim, Iya. dan memang dulu menikah secara muslim, kita hargai, kita akui itu sebagai perkawinan yang sah. Oh. Ya, ratumnya sah. Aha. Begitu juga Buddha dengan Buddha atau Hindu dengan Hindu, itu juga menikah secara agama itu, nah kita akui sebagai perkawinan yang sah. Nah itu. Dan kalau mereka bercerai, apakah itu juga apa maksudnya seperti juga di Katolik bahwa ini tidak bisa diakui sebagai sebuah perceraian? Kita tidak pernah mengakui perceraian. Oh. Entah Walaupun bukan perkawinan Katolik. Ya, entah Katolik Muslim dengan Muslim, lalu ketika mereka suatu saat bercerai, lalu salah satu mungkin di antara mereka itu mau masuk Katolik gitu ya. Nah, lalu mau menikah lagi yang kedua, itu nggak bisa ya? Nggak bisa dengan otomatis. Ya nggak bisa. Maka nanti kita lihat. Nah, salah satunya caranya adalah untuk memutus ikatan itu adalah privilegium Paulinum. Oh, nah, gitu itu, ya. Pasti. Jadi mulai jelas nih. Nah. Cuman supaya lebih jelas lagi, mungkin kita bikin pakai kasus aja ya. Ya, boleh. Pakai kasus ya. Boleh. Jadi gini, misalnya ada sepasang suami istri. Ya. Katakanlah Koko dan Cici lah, Ya. seperti itu. Koko dan Cici ini dua-duanya beragama Buddha. Ya. Lalu mereka menikah. Nah, dalam perjalanan waktu, entah itu udah 2 tahun atau 3 tahun, mereka mengalami permasalahan dalam keluarga. Akhirnya mereka bercerai. Jadi si Koko dengan si Cici ini bercerai. Nah, pada suatu hari si Cici ini berkenalan dengan satu orang, namanya katakanlah Anton. Itu seorang Katolik. Dan mereka pacaran dan mereka memutuskan ingin menikah. Nah, ini ya mungkin yang akan memakai privilegium Paulinum ini. Nah, ada satu lagi syarat. Nah, makanya saya mau syarat, karena belum tentu di situ ya seperti itu ya. Tapi syarat itu begini. Satu adalah perkawinan yang awalnya itu non-Katolik di antara mereka yang non-baptis. Non-baptis itu artinya gimana? Yang tidak dibaptis. Oh, jadi kalau Protestan itu kan ada baptis, itu ada baptis, enggak ya? Enggak termasuk. Enggak termasuk. Enggak termasuk, ya. Oh. Jadi hanya mereka yang sungguh-sungguh tidak dibaptis. Tidak baptis. Itu satu. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, salah satu yaitu pergi ya. Satu pergi ya. Satunya dibaptis Katolik. Oh, jadi kalau misalnya si Cici ini nanti mau menikah dengan si Anton ini, si Cici ini harus mestinya harus jadi Katolik. Jadi Katolik, tapi dari hati nuraninya. Jadi jangan sampai itu karena mau menikah lalu ya udahlah gitu ya. Atau karena terpaksa, kan nggak boleh. Oh, dipaksa si Anton. Si Anton kan nggak boleh juga gitu. Jadi yang satu tadi pasangan non Katolik dan memang non baptis. Yang kedua satu dibaptis Katolik, satunya pergi. Ya. Lalu yang ketiga, yang tidak dibaptis itu pergi, ya. Yang tidak dibaptis, pihak yang tidak dibaptis itu pergi. Nah, kalau Cici dengan Koko ini, si Kokonya kan pergi kan? Pergi itu. Lalu yang keempat, dalam interpelasi itu interogasi, itu yang pergi Koko, itu harus memberikan jawaban negatif bahwa memang dia tidak mau bersama dengan Cici dan tidak mau juga dibaptis. Oh, itu dipanggil? Dipanggil. Nah, interpelasi ya. Nah, kalau seandainya tidak mungkin melakukan interpelasi, dan misalnya tidak mungkin itu, si Koko udah menikah lagi, juga nggak mau lah, nggak mau juga, udah cerai juga secara sipil, atau nggak ada gunanya juga kalau dipanggil, udah pasti kok. Atau kalau dia datang, ya dia juga akan menghina Cici. Apa sih Tuhan kamu? Ya, dia menghina Tuhan yang dianut, yang sekarang yang diyakini oleh mantan istrinya atau mantan pasangannya. Nah, itu juga dianggap sebagai pergi secara moral, karena ada pergi secara fisik. Fisik itu ya tidak tahu kemana atau menikah, tapi pergi secara moral yaitu menghina iman yang dianut oleh pasangannya. Baru yang kelima adalah melangsungkan perkawinan baru. Nah, dengan melangsungkan perkawinan baru ini dan karena sudah menerima baptisan, maka Cici itu dengan Koko putus dengan sendirinya. Ikatan perkawinan yang ini tadi, Cici dengan Koko. Maka yang sah juga perkawinan yang baru dilangsungkan ini. Itu privilegium Paulinum itu. Nah, mengapa ini sebenarnya kita bahas ya. Karena dalam konteks kita itu banyak sekali kasus yang begitu. Tetapi masalahnya mereka berpikir, wah bagaimana ya solusinya ya?
Kalau misalnya datang di Betul, paroki, betul. atau bisa jadi juga mereka malu bertanya kepada para romo, Iya, ya iya, para iya. pastor ya. Nah, itulah kalau mau mendalami seperti apa dasarnya, contohnya, nah ini ada di dalam buku ini. Ya, mulai dari halaman 97 itu sangat detail. Kalau si Cici ini nggak mau Katolik, tetap Buddha bagaimana? Kalau dia mau tetap Buddha, tidak mau dibaptis, tidak bisa diterapkan Privilegium Paulinum. Karena Privilegium Paulinum itu justru kita menghargai iman yang mau masuk Katolik. Itu sebenarnya. Jadi in favorem fidei. Ya, in favorem fidei itu ya sebagai anugerah bahwa dia sudah beriman Katolik. Itu kita hargai itu. Jadi si Anton tidak bisa menikah ya dengan si Cici ini, Iya, kan? tidak bisa. Karena si Cici statusnya masih diakui sebagai dia udah menikah, ya. Kecuali dengan solusi lain. Jadi solusi lain kan ada dua. Satu, anulasi perkawinan. Anulasi perkawinan itu pembatalan perkawinan. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, Pak Stef ya. Anulasi perkawinan itu dimaksudkan sebenarnya adalah pembatalan perkawinan yang sejak semula itu tidak sah. Jadi sebelum perkawinan itu memang ada hal-hal yang membuat perkawinan tidak sah. Entah itu ada halangan, entah kesepakatannya cacat, atau misalnya perayaannya juga cacat, misalnya. Sehingga perkawinan ini tidak sah. Tapi sebelum perkawinan. Tapi kalau perkawinan tidak sah, maka solusi pertama bukan anulasi sebenarnya kan, tapi disahkan. Maka anulasi itu adalah harus ditambah dua. Tidak mungkin disahkan, tidak mungkin disatukan kembali. Maka di dalam tribunal itu kami biasanya ya pertama ada dua kanon yang harus kami pastikan. Kepastian moral, kanon 1608 dan kanon 1675. Tidak mungkin lagi disatukan ikatan perkawinan mereka. Tidak bisa hidup sebagai suami dan istri. Nah itu. Nah itu solusi yang pertama, anulasi. Kalau misalnya punya dasar, masih terbuka kemungkinan itu. Kalau tidak, maka dipakai yang namanya dissolutio, pemutusan ikatan perkawinan. Nah, kalau dissolutio atau pemutusan ikatan perkawinan, maka yang berhak adalah Papa Paus, Vatikan. Oh. Jadi memang kita yang memproses di tingkat keuskupan, kita proses, kita panggil juga orang itu ya. Tetapi nanti kita akan kirim ke Tata Suci Vatikan. Jadi memang ini dalam gereja kita itu punya aturan-aturan yang menurut saya bukan mempersulit, tapi justru membantu umat kita. Ya itu pasti. Gitu ya. Oke. Nah di sini juga ada pembahasan begini. Jadi kita ceritakan aja di sini supaya mungkin bisa lebih jelas juga. Jadi kasusnya sekarang Cici dan Koko ini Islam. Dua-duanya beragama Islam. Dan si Cici itu menikah, sebelum menikah dia sudah mengandung, sedang hamil. Hamil, menikah, lalu mereka menikah secara Islam, kemudian setelah punya anak, ternyata terjadi perceraian. Nah, kemudian si Cici ini dengan bawa satu anak ini, dia berkenalan dengan Anton lagi nih, Anton yang Katolik. Nah, dalam perjalanan pacaran, ternyata hamil lagi nih si Cicinya, hamil lagi. Nah, lalu karena sudah hamil, Anton mau bertanggung jawab juga, lalu Cici ini mencoba untuk masuk menjadi Katolik. Lalu mereka mau menikah. Nah, kalau seperti itu gimana, Pastor? Secara hukum itu bisa diterapkan Privilegium Paulinum. Bisa ya? Bisa. Mengapa? Karena yang tadinya Cici sama Koko itu non baptis, lalu menikah juga non Katolik, ya. Jadi menikah secara agama itu ya agama mereka yang sebelumnya Muslim itu ya. Lalu dalam perjalanan waktu Cici masuk Katolik. Nah, yang penting itu juga ya. Ya itu yang masuk Katolik itu ya, masuk Katolik bukan karena dipaksa, tapi karena kehendaknya sendiri mau masuk Katolik, karena mungkin juga berkenalan dengan Anton yang Katolik. Lalu ya udah saya udah ke gereja, lihat bagus, sesuai dengan hidup saya, ada cinta kasih, mencintai orang lain, mengampuni, dia mau itu ya jadi Katolik. Nah, kalau seperti begitu, maka bisa diterapkan Privilegium Paulinum. Tetapi, Pak Stef, ya, tapi ada masalah di sini. Masalah apa lagi? Masalahnya itu adalah ini, maka para pastor itu harus jeli juga melihat ini. Ya. Masalahnya adalah kita bukan menghakimi,
Tapi hanya berdasarkan indikasi-indikasi saja ya, bahwa ini ada indikasi. Kita analisis bahwa Cici pada masa pacaran dengan Koko sebelum menikah sudah terlalu jauh hubungan mereka sampai hamil, hamil dulu. Di luar nikah. Oke. Lalu jadi menikah. Sudah menikah ya pisah. Lalu mencari laki-laki lain, ketemu dengan yang Katolik, Anton tadi itu ya. Tapi belum menikah juga, belum sah, ya sudah hamil lagi. Itu ya. Nah ini yang harus dilihat. Mengapa? Kita harus melihat jangan-jangan si Cici ini ada masalah di bidang seksualitasnya. Kalau dia misalnya dia memiliki anomali seksual atau hiperseks, berarti bisa nanti mengganggu persekutuan hidup mereka. Karena di dalam kanon ya hukum gereja kita ya, kitab hukum kanonik, kanon 1055 itu bahwa perkawinan itu seumur hidup. Dan monogami dan tidak bisa diputuskan, tidak bisa diceraikan, itu kanon 1056 kan begitu. Nah, harus ditelusuri apakah ini Cici ini tidak memiliki itu. Ya, dan kalaupun misalnya dia ada kecenderungan di sana, maka harus disadarkan bahwa di Katolik ya begini ajarannya, harus perkawinan monogami dan hubungan seksual itu harus kepada satu suami yang sah atau pasangan hidup yang sah, tidak bisa kemana-mana itu ya. Dan tidak bisa cerai lagi. Tidak bisa cerai lagi, itu harus diberitahu. Jadi itu Pak Stevi. Iya. Itu. Dan ini memang berarti pastor paroki harus jeli juga. Harus jeli melihat. Jadi tidak selalu yang bebas secara hukum atau bisa memungkinkan diterapkan privilegium Paulinum secara hukum itu ya, hukum gereja. Tapi ada kasus lain yang lain. Mungkin soal tadi itu dorongan seksual yang membuat dia tidak bisa bersetubuh dengan hanya satu orang. Bisa kepada beberapa orang. Nah itu pasti. Nah, tadi kita sudah bahas adalah yang non baptis. Jadi ini memang privilegium Paulinum ini kan untuk yang non baptis ya. Non baptis kan dua-duanya ya, dua-duanya. Sebenarnya mah kalau mau lebih gampang diingat, mungkin gampangnya begini. Syaratnya adalah perkawinan. Jadi mereka itu sudah pasangan suami istri. Bukan Katolik. Bukan Katolik. Jadi perkawinan bukan Katolik dan mereka itu memang bukan Katolik. Harus dua-duanya bukan Katolik. Harus dua-duanya bukan Katolik dan bukan orang yang dibaptis. Karena kalau Protestan dan Protestan kita anggap sebagai sakramen loh dalam pandangan kita, dalam ajaran gereja ya, ajaran Katolik. Jadi yang penting non baptis dua-duanya pasangan suami istri ini dan memang mereka menikah non Katolik. Ya, jadi mereka menikah secara agama itu, agama mereka. Lalu yang kedua, salah satu dibaptis, yang lainnya tidak dibaptis. Lalu yang tidak dibaptis ini pergi. Untuk memastikan bahwa yang lain ini pergi, interpelasi. Interpelasi itu interogasi. Kita bertanya, mau nggak kamu dibaptis? Oh tidak. Mau nggak kamu bersama dengan dia? Oh tidak, saya sudah cerai kok. Mau nggak kamu hidup bersama dengan? Oh tidak. Nah, berarti harus jawabannya negatif, bahwa dia menolak bersama lagi. Nah, berarti ini kan yang tahap berikutnya ya. Lalu baru yang tahap terakhir itu dia melangsungkan perkawinan. Dengan melangsungkan perkawinan ini maka otomatis putus hubungan yang pertama itu dengan pasangan yang tadi itu yang pertama non baptis dan memang mereka awalnya bukan Katolik. Nah itu. Nah kalau misalnya sekarang Cici dan Koko memang dari Muslim juga, lalu bercerai. Nah bercerai lalu si Cici ini dalam perjalanan waktu karena ada pencerahan dari mana dia masuk misalnya Kristen, ikut jadi Kristen Protestan dan dibaptis secara Kristen Protestan. Nah kemudian mereka bergaul dengan banyak orang dan ketemulah si Anton yang Katolik. Nah, Cici ini ternyata cocok mau menikah. Nah, bagaimana Pak Sur kalau begitu? Sekarang ini udah bukan non baptis lagi kan? Nah, dari kasus ini kan yang menarik Pak Steve ya. Cici dan Koko awalnya dua-duanya Muslim. Nah, dalam perjalanan waktu kan ada masalah. Akhirnya cerai. Oke. Koko pergi. Menikah lagi dan tetap juga sebagai Muslim. Sedangkan Cici itu menjadi
Protestan. Iya, Protestan. Berarti dia dibaptiskan. Iya. Tapi dibaptis dalam komunitas gereja Protestan. Iya. Tetapi dia memiliki pacar Orang yang Katolik. Katolik. Iya. Nah, boleh nggak Pastor diterapkan Privilegium Paulinum? Iya. Nah, saya sudah bahas di kasus nomor 16, halaman 106 di buku ini. Boleh. Oh, boleh ya? Boleh. Boleh. Tapi ada syaratnya. Ya, syaratnya begini. Seperti tadi kan syarat-syarat yang 5 tadi ya. Yang 5 tadi itu harus syaratnya. Tapi karena Cici sekarang sudah dibaptis Protestan dan akan menikah dengan yang Katolik, maka dia harus meminta izin ke ordinasi wilayah perkawinan beda gereja. Karena dia Protestan itu ya. Nah, tetapi kalau seperti begitu, maka dia harus taat, tunduk pada janji perkawinan, janji pihak Katolik sesuai dengan kanon 1125. Pihak Katolik, berarti Anton tadi, berjanji sekuat tenaga bahwa dia tidak mau meninggalkan iman Katolik. Ya. Lalu yang kedua, semua anak yang lahir harus dibaptis secara Katolik. Ini dulu disepakati antara Anton dan Cici, ya, antara Anton yang Katolik dan Cici yang sekarang sudah Protestan. Gitu ya. Lalu yang ketiga adalah semua anak yang akan lahir dididik secara Katolik. Nah, lalu yang berikutnya ya diberitahu kepada pihak yang bukan Katolik, berarti Cici tadi yang Protestan, diajari mereka mengenai tujuan dan hal-hal atau unsur-unsur esensial atau hakiki mengenai perkawinan Katolik. Nah, ini yang menarik. Jadi ini dalam konteks ini itu bisa diterapkan, tapi sekali lagi sekaligus Privilegium Paulinum dan perkawinan beda gereja. Jadi ada dua kondisi itu harus diperhatikan. Nah, di paroki sekali lagi ini banyak juga. Maka kalau banyak berarti pemutusannya kan tidak perlu ke tribunal, itu juga tidak perlu ke Vatikan. Itu kan kalau terjadi yang demikian. Cukup yang sampai di keuskupan adalah mengenai interpelasi tadi. Kalau tidak memungkinkan interpelasi, ya minta dispensasi interpelasi ke ordinasi wilayah. Dan dalam konteks perkawinan beda gereja, ya minta juga izin beda gereja kepada Bapak Fikjen. Kalau di Bandung biasanya Fikjen ya. Kalau di tempat lain bisa uskup, bisa Fikjen, bisa Vikaris Episkopal. Ya itu. Itu Pak Stef ya. Oke, nah ada satu lagi kasus adalah Cici dan Koko sama-sama Muslim, terus mereka bercerai ya. Anak di bawah si Koko misalnya gitu. Nah, lalu si Koko itu dalam perjalanan waktu dia menjadi Katolik. Lalu anak-anaknya pun kemudian masuk juga Katolik, menjadi Katolik. Nah, kemudian tiba-tiba dia berkenalan dengan satu orang perempuan baru, namanya Mawar lah. Mawar ini seorang Muslim, dan mereka mau menikah. Nah, kalau seperti itu gimana, Pastor? Sekali lagi, jadi punya istrinya Muslim lagi. Muslim lagi. Dari segi hukum itu bisa diterapkan Privilegium Paulinum. Mengapa? Karena tadi kan Koko dan Cici pasutri yang tidak baptis. Ya. Itu udah satu syarat udah lalu masuk. Menikah juga di luar gereja Katolik secara Muslim. Satu. Yang kedua, Koko itu dibaptis, Cici pergi. Ya itu kan. Nah, ketiga, itu pihak Cici yang tidak dibaptis ini tidak mau hidup bersama. Pergi ya, berarti pergi sudah menikah lagi, sudah menikah lagi ya. Yang keempat, dilakukan interpelasi kepada Cici dan memang Cici sudah udah pergilah, udah pergi, tidak mau lagi bersama dengan Koko, si Koko ini. Atau tidak mau hidup bersama. Lalu yang kelima, Koko itu akan menikah. Masalahnya menikah dengan yang Muslim. Nah, memang Pak Steve, saya juga ini membahas di dalam buku ini sekali lagi. Nah, kalau nanti dibaca di dalam buku ini sangat menarik. Mengapa saya menulis di dalam buku ini begini? Kan Privilegium Paulinum itu diberikan karena menghargai iman yang masuk pengikut Kristus. Entah itu dia Katolik atau dia sebagai Protestan. Kan begitu. Itu syaratnya sebenarnya. Nah, dengan dia menikah dengan yang non-baptis lagi, kita sebenarnya harus mempertanyakan, benar nggak dia mengimani Kristus?
karena dia jatuh lagi Iya, betul. pada agama yang dia tinggalkan Iya, itu. iya. Maka ini harus ada alasan berat. Pastor paroki atau pastor yang lain melihat ada alasan berat bahwa dia diberi privilegium Paulinum. Apalagi kalau dia misalnya menikah siri gitu ya. Ya, kalau menikah siri itu kan, Iya, itu berarti dengan si perempuan ini perempuan menikah itu. siri secara Islam, Agama, ya. agama, tapi kemudian dia mungkin pengen juga Ya. lebih sah dengan Ya. Katoliknya itu. Ya. Nah, ini yang harus ditelusuri. Jangan-jangan memang imannya belum kuat. Ah, Nah, maka alasan yang berat itu macam-macam. Misalnya kalau saya jelaskan di sini, alasan yang berat itu adalah memang dia di situ di daerah itu tidak ada lagi orang lain yang bisa menjadi pasangan hidupnya. Ya udah, hanya karena itu. semuanya mungkin Muslim ya Semua di Muslim sana ya, itu ya, itu mayoritas cuma Muslim. itu ya, atau sulit yang mendapatkan yang seiman. Seiman. Atau yang kedua, untuk menghindari skandal karena mereka sudah satu rumah, apalagi tadi kalau Ya, sudah tadi, nikah siri. Sudah nikah siri. Ya. Atau yang ketiga itu ya, kalau kita melihat itu sudah menikah secara agama lain. Nah, tapi secara agama lain itu ya tidak kita akui kan, tidak sah juga. Ya. Maka ya itu alasan-alasan berat. Nah, karena ini memenuhi memberi privilege Paulinum, tapi ada satu lagi. Kalau tadi beda gereja, ini beda agama. Karena dia berarti menikah dengan yang Muslim lagi kan, berarti Katolik. Ya, dengan Islam. Dengan Islam, maka perkawinan beda agama. Jadi penerapan privilegium kepada perkawinan yang Beda agama. beda agama. Maka ini dibereskan dulu yang privilegium Paulinum ini, termasuk interpelasinya. Lalu dalam waktu yang bersamaan juga dibereskan mengenai meminta dispensasi kepada Bapak Uskup atau Bapak Vikjen atau Bapak Vikaris Episkopal mengenai perkawinan beda agama. Dan sekali lagi, kanon yang harus ditaati, kanon 1125. Pihak Katolik harus tetap Katolik. Anak-anak yang lahir dibaptis Katolik. Anak-anak yang lahir harus dididik secara Katolik. Dan tujuan serta unsur-unsur hakiki perkawinan, berarti semualah ajaran perkawinan Katolik diberitahu kepada pihak yang bukan Katolik itu. Jadi itu pasti. Menarik nih, menarik. Menarik. Dan kita membahas ini itu karena memang terutama di Jawa Barat itu kasus seperti ini banyak ya Pak. Banyak pasti, banyak. Karena sekali. konteks kita kan ya katakanlah bahwa ya kita ini kan Kristianitas itu minoritas. Ya sekali lagi bukan. Nah kalau kita berbicara mengenai minoritas itu bukan dalam arti hal negatif ya. Karena minoritas itu bisa secara kuantitatif gitu ya, jumlah, tapi belum tentu secara kualitas. Nah itu juga ya. Jadi kita ya masih minoritas, maka ya kita berhadapan dengan banyak orang. ya itu. Pasti. Oke, Pastor. Terima kasih sekali nih. Udah membahas hal-hal yang memang kadang-kala tidak terpikirkan. Dan kalaupun kita mengalami ini, kita kemudian bingung sendiri. Harus bagaimana. Nah, mudah-mudahan dengan program Bisik ini kita juga lebih jelas. Dan kalau pengen lebih jelasnya lagi, tentu sebaiknya juga mempunyai buku ini. Nah, yang menarik dalam buku ini, Pak Steve, kalau kita berbicara mengenai interpelasi misalnya. Nah itu kan berarti bertanya. Nah sudah ada formulirnya di sini. Di jadi belakang. tahu apa yang ditanyakan ya? Ada tahu. Jadi tinggal lihat ada. Jadi di lampiran paling belakang. Itu silakan dilihat. Ini. Lalu juga kalau meminta misalnya izin beda gereja, penerapan privilegium Paulinum. Formnya udah ada. Sudah ada. Atau penerapan privilegium Paulinum dengan beda agama itu juga ada formnya. Jadi ini lengkap, bagus praktis. banget ini Pastor. Jadi praktis. kita udah nggak pusing-pusing lagi nih kalau ada kasus apa, kita bisa juga tahu bagaimana caranya ya. Dan sebenarnya ini sangat terbantu pastor paroki atau pastor yang menangani perkawinan dan sekretaris paroki. Jadi seluruh sekretaris paroki itu wajib punya nih dan baca ini. Ya itu. Oke, Sobat Komsos, mungkin sebagai penutup Pastor mau sedikit memberikan statement. Baik. Nah, karena apapun jenis perkawinan, entah itu tadi penerapan perkawinan privilegium Paulinum, beda agama atau beda gereja, tapi juga atau yang baik-baik gitu ya, belum pernah ada ikatan perkawinan, tapi sangat penting kesetiaan itu. Membangun kesetiaan di dalam keluarga untuk seumur hidup. Maka di dalam buku ini juga saya menekankan itu.
Maka saya baca satu paragraf Ya. di halaman 6 di dalam buku ini, ya. Kasus-kasus aktual perkawinan, tinjauan hukum dan pastoral. Idealnya, perkawinan dipahami sebagai panggilan dan bukan sebatas status sosial. Jika perkawinan dipandang sebagai panggilan, maka calon suami istri akan menghayati perkawinan sebagai peristiwa iman, jalan menuju kekudusan, sarana menggapai keselamatan. Seandainya perkawinan dihayati seperti ini, maka tidak mungkin calon mempelai melakukan tipu muslihat agar dapat melangsungkan perkawinan. Tidak mungkin juga mengesampingkan iman dikala memilih menikah. Mereka yang menghayati perkawinan sebagai panggilan dan peristiwa iman tidak mungkin membangun keluarga dengan penuh percekcokan dan saling merendahkan. Mereka berjuang setia kepada pasangan sampai kematian menjemput mereka. Saya hanya menafsirkan Matius 19 ayat 6. Apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikian, Pastor. Oke, terima kasih. Nah. Sobat Komsos, Pastor Postinus juga sudah membawa oleh-oleh nih. Ada 2 buku, nah, 2 buku yang masih disegel nih. Nanti Pastor Postinus akan menandatangani ya, Ya, buku ini. tertangani ya. Dan 1 rosario. Ya. Ini oleh-oleh Pastor Postinus dari Roma. Ya. Nah, 3 ini akan dibagikan kepada Sobat Komsos, tapi dengan syarat dan ketentuan berikut ini. Berlaku. Karena nggak mungkin juga semuanya bisa kita bagikan, cuma ada 3. Nah, caranya bagaimana bisa mendapatkan ini? Sobat Komsos silakan menuliskan di kolom komentar di YouTube, itu adalah bagaimana dengan pembahasan yang baru saja ditonton ini. Ya. Bisa komentar, bisa juga pertanyaan ya Pak Sur ya? Bisa. Pertanyaan nanti dari seluruh komentar-komentar dan pertanyaan itu, Pastor Postinus akan memilih 3 yang terbaik, yang paling menarik. Ya. Lalu kita akan bagikan kepada 3 orang Sobat Komsos ini. Ya. Ya, jadi ada 3, mungkin Pastor bisa kita saksikan aja ya, ini ditandatangani aja Pastor. Nah, ini buku ini juga bisa dimiliki oleh mereka yang tidak kebagian. Kalau seandainya itu ya, bisa juga ya beli ke Canisius langsung atau di secara online ya, karena ada di di Tokopedia atau di Canisius online. Nah, ini saya buka segelnya dan nanti yang dibagikan itu adalah yang sudah ditandatangani oleh Pastor Postinus. Ya, nah ini adalah rosario, ini juga menarik. Saya bisa buka, ini rosarionya Pastor. Ya. Cakep banget nih rosarionya. Silakan ya untuk Anda juga. Ini asli dari Roma ya Pastor? Dari Roma, saya beli dari Roma loh, bukan dari toko buku rohani yang ada di Bandung. Ini betul-betul sangat bagus. Saya aja pegang ini udah nggak mau lepas lagi nih sebetulnya. Silakan untuk segera membuat pertanyaan-pertanyaan atau komentar-komentar yang menarik, tentu yang harus berhubungan dengan apa yang kita bahas ini. Ya. Betul. Jadi jangan juga pertanyaan-pertanyaan yang di luar konteks yang sedang dibicarakan. Begitu kira-kira? Baik. Jadi ini sudah ditandatangani bukunya. Ya, bisa diperlihatkan di sini. Nah, ini sudah ada tanda tangan dari Pastor Postinus. Ya. Oke, terima kasih Pastor Postinus atas kehadirannya. Suatu saat nanti saya akan undang kita bedah buku ya Pastor ya. Baik. Kita bedah buku ini, menarik juga. Ya. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Baik, Sobat Komsos, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Salam.